Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's continue the material to the next chapter. It's about syntax. Seperti biasa, I will be giving you the definition of what is really meant by syntax. Here is the definition. The study that examines how words combine into larger units. So, previously we have morphology ya. Jadi morphology ini kita belajar tentang morpheme, the small significant unit of grammar. Kemudian kita moved to the next chapter, we were talking about lexicology, di mana lexicology ini kita mempelajari tentang words, jadi agak lebih larger ya daripada morpheme, sudah berbentuk kata. Now in syntax, syntax lets you to, make the units you found in lexicology into larger units. Jadi di syntax ini kalian akan mengembangkan kata-kata itu menjadi unit yang lebih besar lagi atau lebih luas lagi. Misalkan ada fitur misalnya membentuk frase atau membentuk klausa ataupun membentuk kalimat atau sentence. Jadi untuk atau sebagai contoh ya di sini ada she knows him, and I'm really sure that you might be familiar with this kind of sentence containing subject, verb, and object ya. Jadi she-nya adalah subject, knows is a verb, and also him is the object. With syntax ya, jadi dengan ilmu yang kalian dapatkan dari mata kuliah syntax yang ini ataupun yang nanti akan kalian dapatkan di semester depan, kalian bisa mengembangkan kalimat ini menjadi yang lebih luas ya. Contohnya seperti ini. The girl with that red hoodie knows the nerd-looking guy very well. Jadi misalkan she ini kan hanya 3 huruf ini aja ya. She, dia perempuan. Nah, ini kalian bisa kembangkan dengan informasi yang lebih detail seperti the girl with that red hoodie. Jadi lebih detail ya tentang si she ini. Kemudian knows him pun kita bisa lebih mengekspresikan bagaimana sih si him ini. Jadi bisa ditambahkan dengan nerd looking guy dan ditambahkan adverb. Jadi ini sangat penting untuk kalian pelajari karena tidak mungkin nanti kalian akan membuat simple sentence seperti ini khusus untuk misalnya kalian membuat makalah ataupun yang paling penting adalah menulis skripsi. Okay? Alright, the next one is about technical terms. Let's talk about the terms. So, based on literature taught, turns out that grammar and syntax are the same thing. Yeah, they differ in terms of the vocabulary used between British and also American accent. So, grammar is actually spoken to British people, yeah, and for American, they are familiar with syntax, but they are talking about the same things. Now, let's make the words into larger unit. First of all, we're going to use phrase, yeah? Phrase is a group of words which functions as unit and does not contain a finite verb. Jadi, a group of words which function as unit. Unit ini bisa apakah dia sekumpulan noun ya, noun phrase, ataukah verb phrase, ataukah prepositional phrase, nanti akan kita pelajari setelah ini. And the next criteria, criteria, it does not contain a finite verb. Jadi tidak ada verb yang finite. Finite verb ini artinya kata kerja yang berubah ketika tenses berubah. Ya, kita lihat contohnya. Oke, nah ini contoh phrase. Ini kan ada it, single, berdiri sendiri, namun ternyata kita bisa it ini kita kembangkan lagi menjadi seperti ini. It ini awalnya hanyalah poem, namun kita bisa tambahkan beberapa kata sebelum poem untuk membuatnya lebih detailed. Ataupun contoh yang ini, she, ya yang seperti Miss berikan contoh tadi, bahwa mainnya hanyalah si the girl ini, kemudian with red hoodie adalah tambahan informasi mengenai the girl. Nah, ini yang disebut frase ya, with red hoodie, the beautifully written poem. Next is about the types of phrase. Di sini ada tipe-tipe frase yang tadi Miss bahas mengenai unit ya, jadi unitnya maksudnya seperti ini. Apakah dia noun phrase, unitnya ya, adjective, verb, adverb, and
preposition. Oh my god, it's a bit difficult to pronounce. Next, the first one. Let's talk about the noun phrase. Ya, jadi frase yang fungsinya sebagai noun. Kita lihat dulu. Noun phrase, a group of words with a noun as a head word. Head word ini maksudnya utamanya ya. Jadi misalkan the beautiful woman. Ya, head wordnya bukanlah si the, bukanlah si beautiful, tapi woman. Ya, otomatis dia memang noun phrase. So here I have another sentence. That young boy throws the little girl a fresh-looking flower. Jadi di sini ada beberapa noun phrase. Ya, di sini ada boy, kemudian ada girl, dan juga ada flower. Namun tidak berhenti di boy, girl, and flower saja, namun ada frase-frase lain yang mensupport atau menambahkan detail tentang nounnya. Di sini ada young dan that, artinya sedang ditunjuk ya. Kemudian the girl-nya ini bukan yang sudah dewasa, tapi yang masih little. And then a fresh-looking flower, ini artinya flowernya bukan yang mau busuk ya, tapi sedang benar-benar fresh. Next one is adjective. Kalau tadi noun phrase, the phrase which is used as a noun. Sekarang adalah phrase as an adjective. Jadi kumpulan kata yang berfungsi sebagai adjective. Kita lihat, mungkin kalian sudah pelajari di kelas grammar bahwa fungsi dari adjective adalah modifies noun. Jadi mendeskripsikan ya tentang noun. Jadi di sini ada the most widely used language is English. Jadi, noun yang sedang dideskripsikan adalah language. Namun, ada beberapa kata yang diletakkan sebelum noun yang mendeskripsikan si language. Dan katanya itu bukan satu, namun 1, 2, 3, 4. The most widely used language. Jadi, the most widely used language adalah adjective phrase. Khusus untuk memodifikasi kata benda language. Atau contoh yang lain, this game is ridiculously addicting. Ya, jadi addicting ini adalah kata adjective ya, namun tidak hanya berhenti di addicting, ditambahlah ada beberapa kata lain atau di sini ada satu kata ridiculously. Berikutnya tentang adverb phrase. Adverb phrase sama saja ya, jadi dia berfungsi sebagai adverb. Nah, di sini kalau kalian masih ingat di kelas grammar, fungsi dari adverb itu the role of telling about when, where, why, or how the event occurred. So the sentence like this really tells you the answer of these questions. She will attend a class a bit late. Sebenarnya hanya late aja, namun kalian tambahkan beberapa frase untuk mendeskripsikan si late ini lebih detailed. Atau she speaks very politely. Sebenarnya politely saja sudah benar ya, karena dia adverb menjelaskan bagaimana she speaks. However, ada tambahan frase lain yaitu very, yaitu make that it's not a common polite, but it's very, very polite. Berikutnya verb phrase. A group of words with a verb as a head word. Kalau tadi the head wordnya is a noun. Kalau verb phrase, head wordnya yang utamanya adalah kata kerja. Nah, tadi sudah Miss singgung sedikit mengenai finite and also non-finite verb. Finite tadi kata Miss, if I'm not mistaken, finite adalah kata kerja yang berubah ketika tensesnya berubah. Maksudnya seperti apa, Miss? Misalnya ada, sebelum kita ke sini ya, ada misalnya contoh I go to school. I go to school. Di sini ada subject, verb, to school. Go, ini adalah finite verb yang berubah. Kalau misalkan ini bukan today, tapi diganti yesterday, ya, maka go ini akan berubah menjadi went. I went to school yesterday. Namun, misalkan non-finite, ya, jadi ada kata kerja yang walaupun dibolak-balik tensesnya masih akan seperti itu juga. Itu biasanya muncul di gerund atau to infinitive. Contoh yang seperti ini ya, I want to make my parents proud. To make ini tidak akan berubah sekalipun tensesnya berubah menjadi present, future, atau past ya, yang berubah hanyalah si want ini. Oke, sekarang kita balik ke verb phrase, frase ya. Kalau finite di sini the car
Yang paling penting adalah kata park. Inilah yang verbnya. Namun, di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 tambahan kata lain untuk menjelaskan si parked. Inilah yang disebut verb phrase. Kumpulan kata, namun main atau head wordnya adalah a verb. The car must have been parked. Kalau kalian ingat, been ini adalah untuk kalimat pasif. Must have ini pasti telah ya. Jadi mobilnya pasti sudah diparkir in the garage. Untuk non-finite, kembali lagi, yang tidak berubah, walaupun tensesnya dibolak-balik ya, diganti-ganti tidak berubah. Yang berubah hanyalah finite ini. Oke, biasanya muncul di to infinitive. Lanjut. Oke, berikutnya adalah preposition phrase. A group of words that begins with a preposition. Jadi dimulai dengan preposisi ya. Mudah-mudahan kalian tahu apa saja contoh dari preposisi. Kalau tidak tahu silakan di Google karena banyak sekali jumlahnya. Nah, untuk a group of words that begins with a preposition, contohnya seperti ini. She is interested in learning musical instruments, ya. Jadi di sini ada kata interested yang biasanya memang digandeng dengan in, ya. Saya tertarik dengan. Nah, di sini akan ada beberapa kata ya, learning musical instruments. Bisa kalian lihat ada yang ngikut ke in ini bukan satu kata in learning saja, namun bisa ditambah learning apa, musical instruments. Banyak contohnya ya, ada about, we are talking about, the beautiful girls, handwriting misalnya ya, itu juga menjadi objek dari preposisi dan tidak hanya satu kata setelah prepositionnya. Kita lanjut ke larger units. Kalau sudah tahu phrase, tadi ciri-cirinya adalah dia adalah sekumpulan kata yang berfungsi sebagai unit. Unit apa saja, yaitu noun phrase, verb phrase, dan sampai ke preposition phrase. Dan ciri khas berikutnya adalah dia tidak ada finite verb. Kalau klausa, ini adalah pengertiannya. A group of words which contains a finite verb. Jadi ini yang membedakan dia dengan frase, but cannot occur in isolation. Namun tidak bisa berdiri sendiri. Ya, dia harus melekat ke klausa yang lain. Makanya kalian kenal ada yang namanya main clause dan juga misalnya subordinate ya, misalnya subordinate clause. Khusus untuk main clause ini bisa berdiri sendiri, namun khusus untuk subordinate clause itu tidak bisa. Contohnya misalkan di if clause ya. Jika saya orang kaya, titik, itu tidak bisa ya dibuat seperti itu karena akan gantung kalimatnya. Dia akan benar kalau dia melekat ke main clause. Misal, jika saya orang kaya, saya akan beli pulau. Baru itu benar. Oke, sekarang kita lihat tipe dari klausa. Dan untuk klausa pun sama seperti di frase tadi ya. Kalau tadi ada noun phrase, di sini pun ada yang namanya noun clause. Namun yang membedakan kalau tadi tidak ada finite verb, sementara untuk noun clause ini ada yang namanya finite verb, and kalau untuk fungsi sama saja seperti fungsi di noun phrase, functioning like a noun. Memangnya apa sih Miss fungsi dari noun? Bisa kalian lihat di situ, bisa sebagai subjek, subjek, objek, kemudian objek dari preposisi. Oke. Contoh untuk noun clause yang ada finite verbnya dan berfungsi sebagai noun, ini adalah klausa where he lives. Where he lives ini bisa kalian lihat, tadi kan fungsinya, katanya berfungsi sebagai noun, bisa sebagai objek, subjek, objek, dan objek dari preposisi. Contoh yang pertama, ini adalah klausa yang berfungsi sebagai subjek kalimat. Where he lives is none of my business. Atau I don't know where he lives, ini juga noun clause, namun dia berfungsi sebagai objek. Ini tadi sebagai subjek. Kemudian we are very concerned about. Ingat, about adalah preposisi, dan where he lives yang kita bicarakan dari tadi itu merupakan objek dari preposisi about. Berikutnya adalah adjective clause. Sama saja, kalau yang tadi dia berfungsi sebagai noun, ada finite verb, begitupun ini relates back to a noun
whose meaning it modifies. Ingat ya, fungsi dari adjective adalah memodifikasi noun atau menerangkan tentang noun. Namun dia tidak berhenti di satu adjective saja, tapi dia berbentuk klausa. Ingat klausa tadi ada finite verb-nya. Contoh di sini, the man who is standing in front of the class is our new English instructor. Ya, jadi lihat di sini ada main verb-nya yang berubah. Kalau tensesnya berubah ya, jadi ini bisa who is standing atau who was standing atau who have stood ya, gitu. Jadi the man ini adalah noun yang dimodifikasi oleh klausa ini. Berikutnya ada contoh lain, I remember the day when I was still 7. Jadi ini ada when I was still 7 merupakan adjective clause yang menerangkan the day. Kapan sih the day itu? Yaitu ketika saya masih berumur 7 tahun. Oke, berikutnya, the meeting point we decided before is very crowded. Ya, di sini sebenarnya ada kata that, namun nanti akan kalian pelajari ya, kenapa that-nya bisa dihapus. Itu ada di kelas grammar. The meeting point that we decided before is very crowded. Jadi, we decided before, ini adalah embel-embel tambahan mengenai the meeting point. Bahwa meeting point-nya sudah ditentukan sebelumnya. Dan ini juga termasuk dari adjective clause. Next is adverb clause atau adverbial clause, they are the same thing. Seperti biasa untuk adverb, dia menjawab pertanyaan when, where, why, how. Yang membedakan dengan frase, dia punya finite verb. Oke, sebagai contoh, di sini ada my mom was preparing breakfast when the phone rang. Jadi when the phone rang is the adverb. Jadi ini menjawab pertanyaan when ya. Kapan misalnya ibu sedang menyiapkan, ya, it is the moment when the phone rang. Ini ada finite verbnya. Berikutnya, she nervously told the police where she lost her backpack. Kembali lagi, di sini ada kumpulan kata yang ada finite verb ya untuk menerangkan kalimat sebelumnya. Berikutnya, my friends are not picking me up at the airport because they don't know my flight schedule. Jadi untuk because ini misalnya pertanyaan how ya. Maksud saya why. Why? Because they don't know my flight schedule. If I were a billionaire, I would buy you a Lamborghini. Ya, jadi di sini ada if clause-nya yang tidak bisa berdiri sendiri, harus melekat ke result clause. I would buy you a Lamborghini if I were a billionaire. Ya, kita ke sentence yang lebih luas lagi dibandingkan dengan clause. Jadi di sini ada 4 subtypes of sentence. Ada declarative, imperative, interrogative, and also exclamatory. Ya, jadi ada 4 subtipe dari sentence ini, dari declarative sampai exclamatory. Khusus untuk declarative, ya dari namanya saja sudah langsung tahu ya bahwa kita itu mendeclare sesuatu, ya membuat pengumuman, membuat pernyataan. Ya, jadi misalkan we shall never give up. It's a declaration bahwa kita tidak boleh menyerah ya. Kemudian imperative ini commands ya, atau give orders, make request, and have no subjects. Jadi kalian langsung menggunakan kata kerja di awal kalimat. Go to sleep now. Ini sudah tahu ya siapa yang harus tidur, yaitu yang kalian ajak ngomong. You ini subjeknya ya, yang kalian ajak ngomong. Kemudian untuk interrogative, seperti biasa, ini menanyakan gives, question. Untuk questions ada 2 macam pertanyaan, ada yang WH, ada yang juga yes, no. Are you okay? And what are you doing? Untuk exclamatory, ya, to express surprise, alarm, indignation, or strong opinion. Ya, jadi kayak kalimat seruan. Apa yang kalian serukan di situ adalah ekspresi surprise, alarm, indignation, or strong opinion. Contohnya, she's gonna win. Ya, jadi misalkan kalian menonton pertandingan, kemudian kalian you get more involved in that competition and you can exclaim that she's gonna win, yeah. And then try me is actually to express that you're being sulky, you think that you're gonna get
insulted by someone. Yeah, so whenever people underestimated you and you can just say try me. Ya, jadi seseorang itu misalnya merendahkan kalian, menganggap kalian tidak bisa, and then you mention try me. It's actually an expression that you can give them a proof that you can actually do it. Yeah. The next one is yeah, every cloud has a silver lining. Jadi ini kayak apa ya? Kalimat wise ya, wise words. Every cloud has a silver lining. Jadi misalkan kalian menemukan teman kalian, you found your friend is very sad, and you can just say every cloud has a silver lining. Semua itu ada hikmahnya, ya. Simple sentences. Now we're gonna talk about how difficult or how simple a sentence is. Kalau tadi itu subtypes itu dilihat dari kegunaannya, kali ini kita lihat dari strukturnya. Simple sentences, kalian jangan terkecoh ya dengan kalimat yang simple-simple. Doesn't mean it's easy to understand ya. Memang di sini mudah sekali untuk mencernanya, hanya memiliki satu finite verb. Jadi kalau kalian mengacu saja dari sini, I know you, misalkan, ya ini adalah simple sentence. Namun, perhatikan untuk finite verb, ini tidak hanya satu kata terus seperti ini ya. Mungkin kalian suatu saat akan menemukan yang seperti ini. She must have been waiting. Ya, jadi ini ada 1, 2, 3, 4. Miss, pokoknya yang saya tahu ini tentang waiting. Terserahlah ini apa artinya. Dia satu paket dan ada meaningnya. She must have been waiting outside the class. It means that dia sudah ada di sana, si she ini. Dan si speakernya sudah yakin bahwa dia memang sudah akan ada di sana menunggu di luar kelas. Berikutnya adalah compound sentence. Jadi untuk compound sentence ini consists of two or more simple sentences linked by the coordinating conjunctions and but, so, atau ada yang lain sih, or, dan yet. Ya, tambahan 2 lagi. Jadi tadi ada tentang simple sentence. Jadi simple sentence-nya ada 2 katanya ya. 1, kemudian simple sentence yang berikutnya. Nah, katanya 2 kalimat ini harus digabungkan dengan coordinate conjunction and, so, but, or, yet. Ini harus ada koma dulu sebelumnya. Jadi misalnya contoh, she likes to drink milk. Ini ada koma, kemudian ada but, coordinate conjunction, but her sister doesn't. Ya. Jadi untuk compound ada 2 simple sentences digabungkan dengan menggunakan coordinate conjunctions. Berikutnya adalah complex sentence. Nah, ini agak sesuai namanya ya, complex, ya agak ribet. Consists of one simple sentence and one or more subordinate or dependent clause. Jadi ada satu simple sentence saja yang seperti tadi, namun ada embel-embelnya ya, satu atau lebih subordinate clause yang tidak bisa berdiri sendiri tadi. Contohnya seperti ini. My mom couldn't attend the wedding ceremony in which she's one of the MCs there because she was sick. Jadi kalau kalian perhatikan simple sentence-nya yang mana? Simple sentence-nya adalah yang warna merah. My mom couldn't attend the wedding ceremony. Subject, verb sampai attend, dan object, the wedding ceremony. Namun di sini ada subordinate yang tidak bisa berdiri sendiri, yang harus ngelekat ke independent yang my mom ini. Mulai dari sini sampai sini. In which yang mana dia adalah salah satu dari MC-nya. Kemudian di sini ada tambahan lagi. Clause because she was sick, karena dia sakit, makanya tidak bisa datang ke pernikahan tersebut. Ya. Berikutnya, yang lebih ribet lagi dari sekedar complex, it's compound complex sentence. Kalau kita lihat dari namanya, ya memang benar ya bahwa merupakan kombinasi dari complex sentence yang digabungkan dengan coordinate conjunction yang sudah kita bahas di compound sentence, ya. So here is the example. Believe it or not, kalimat ini hanya satu. She used sampai ke playing. Yeah, so inilah asiknya kita belajar syntax. So in one sentence you can actually combine more than 20 words. Yeah. Oh, so it's very fascinating. She used to playing a violin when she was a kid, but now she likes to play guitar because her brother amazed her with his amazing guitar playing.
Jadi kalau kalian perhatikan di sini ya, ini yang menunjukkan bahwa dia adalah kompleks. Compound. Dan untuk membuat dia kompleks, katanya kan harus ada satu atau lebih subordinate clause. Kita coba cari. Untuk yang pertama, she used to playing violin. Ini adalah simple sentence ya. Kemudian ada when she was a kid. Ini adalah subordinate clause yang melekat ke she used to playing ini. Kemudian she likes to play guitar. Ini adalah simple sentence yang lain. Kemudian because her brother amazed her. Ini adalah subordinate clause. Begitupun with his amazing guitar playing. Jadi, ini adalah contoh compound complex. Now, we're gonna talk about the criteria of good sentence. Jadi, good sentence itu ada kriterianya ya. Jadi, bukan sekumpulan kata, kalian langsung bisa menyebutnya sentence. Bisa, namun ada yang good, ada yang tidak. Kita cek dulu, ada 3 kriteria good sentence itu. Yang pertama dia grammatical, secara grammar benar, interpretable, bisa diinterpretasikan alias tidak membuat meaning yang ambigu, kemudian acceptable, diterima ya, maksudnya masuk akal. Contoh di sini, mom cooks rice, mom subject, cooks verb, rice is the object. Kalau kita cek kalimat ini benar secara grammar. Namun kita lihat contoh yang ini, rice cooks, mom, secara grammar ini adalah subjek, cooks adalah verb, mom is an object. Kalimat ini grammatical tapi tidak bisa diterima akal sehat, not acceptable. Baik, itu tadi contoh yang grammatical dan acceptable. Berikutnya ini tentang ciri khas yang ketiga, interpretable. Sudah disinggung sedikit bahwa untuk interpretable, kalimat yang baik itu tidak menciptakan lebih dari satu meaning ya. Oke, ini ada contoh. Lindsay told Jessica that she had cancer, and I doubted that you can answer this question. Who had cancer? Because she, ini can refer to Lindsay and also Jessica. Or you can make it into better one, something like this. Lindsay told that she had cancer to Jessica. So it's clear siapa yang punya cancer. Oke, berikutnya ini ada sekumpulan gambar, di mana di gambar itu terdapat beberapa kalimat ya, dan kalian bisa lihat bahwa kalimat ini it's not a good one. I want you to talk about these pictures. Miss ingin kalian membahas tentang pictures yang ada di sini, di bagian-bagian belakang PowerPoint ini. Kemudian kalian ceritakan kenapa dia itu not a good sentence. And I want you to make it into better one. Ya, jadi ini not a good sentence. Kalian ceritakan kenapa dia tidak good. Kemudian kalian buatlah sehingga dia menjadi good or at least better one. Okay, I think that's all for today's video. Thank you so much for watching and see you guys in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.